Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengatasi indikator suhu Vario 125 atau 150 yang nyala merah ya masku ya. Dan seperti biasa ya, kita akan lakukan unbar atau analisa bareng, dan di akhir video kita akan lakukan cost pembiayaan ya untuk memperbaiki water pump atau untuk mengganti water pump. Kira-kira biayanya berapa ya, nanti di akhir video saja ya masku ya. Di video kali ini saya juga akan berbagi tips juga ya, bagaimana cara untuk melepas water pump atau mengganti water pump ya masku ya. Oke masku, di motor ini ada kendala juga ya, ada kendala di water pumpnya. Ini bila diisi air itu coolernya langsung keluar ya, atau langsung bocor masku ya. Ini ada kendala di water pumpnya masku ya. Ntar bisa kalian lihat ya kondisi water pumpnya kalau sudah kita bongkar ya masku ya. Untuk ngebongkarnya juga cukup mudah dan simple juga ya. Cukup kalian lepas radiator dan lepas baut pengikat 10 ya, ukuran 10, ada 3 buah untuk water pumpnya, dan 2 baut pengikat ukuran 8 yang atas bagian sambungannya ya masku ya. Kita lepas semuanya, terus kita gunakan obeng min ya untuk ngelepas water pumpnya atau untuk nyongkel water pumpnya ya masku ya. Bisa kalian lihat ya, coolernya udah keluar semuanya ya masku ya. Ini parah nih masku ya, ini water pumpnya udah parah ya. Banyak sekali rembesan warna hijau ya, atau kerak-kerak warna hijau. Itu sebenarnya itu coolernya masku ya, yang bocor kena panas jadi kerak-kerak, ada kerak-kerak warna hijau masku ya. Di video saya sebelumnya juga banyak yang nanya ya masku ya, kalau keluar air atau keluar oli itu dari apanya mas ya. Bisa jadi ya, kalau keluar oli dari area depan atau dari area water pumpnya itu bisa jadi dari seal tutup klepnya aja ya yang bocor. Kalau coolant ya otomatis dari water pumpnya ya masku ya. Ini bisa kalian cek ya, ini benar-benar udah bocor sekali ya. Bocornya dari water pump juga dan dari selangnya juga ya masku ya. Bisa kalian lihat ya, ini banyak bercak-bercak hijau masku ya. Ini sebenarnya coolant ya masku ya. Coolant bocor kena panas akhirnya jadi kerak-kerak warna hijau ini masku ya. Ciri-cirinya seperti apa mas? Ciri-cirinya yaitu tadi ya, indikator suhunya nyala, terus ada bercak-bercak hijau di area depan atau knalpot masku ya. Biasanya pada area knalpot, leher depan knalpot ada bercak-bercak warna hijau, itu berarti ada indikasi water pump kalian bocor ya. Kalau nggak bocor ya rembes ya. Nah kalau udah parah, keluarnya dari sini ya masku ya, keluarnya dari lubang pembuangan water pumpnya ini masku ya. Air water pumpnya langsung keluar lewat lubang pembuangan ini. Nah lubang pembuangan ini fungsinya untuk indikator ya, indikator bila mana coolant kalian atau water pump kalian rusak ya, akan keluar coolant lewat lubang itu tadi ya masku ya. Jangan sampai ditutup ya masku ya. Kalau ditutup ya otomatis coolantnya nggak bisa keluar, langsung masuk ke mesin masku ya. Dan banyak juga yang nanya ya untuk harga original water pumpnya ini berapa. Kalau di kisaran itu ya, kisaran toko-toko resmi itu sekitar 250k ya masku ya untuk water pumpnya sendiri. Kalau yang KW sekitaran 170-an, 160.000k ya masku ya. Perbedaannya ada di mana sih mas untuk water pump KW dan water pump original? Perbedaannya cuma ada di bearingnya ya masku ya, atau lakernya, laker yang terdapat pada water pump. Kalau KW biasanya ada tutupnya, kalau yang original nggak ada yang tutupnya masku ya. Bisa kalian lihat ya masku ya, ini banyak sekali bercak-bercak warna hijau ya. Ini adalah coolantnya masku ya, yang keluar lewat rembesan-rembesan pada sampingnya masku ya. Dan di komentar saya dan di video saya sebelumnya ya, banyak juga yang nanya ya masku ya, kalau seandainya water pumpnya masih rembes apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya masih bisa ya masku ya, masih bisa sekali diperbaiki, asalkan ya as water pumpnya itu masih bagus ya masku. Kalau masih bagus otomatis ganti seal mechanical-nya aja udah beres masku ya. Tapi kalau seandainya as water pumpnya ada yang ada yang
rusak atau ada yang nggak rata atau kropos, itu diganti seal mechanical tetap akan bocor lagi ya Masku ya. Dan di kasus motor ini itu ya, rembesannya lewat selangnya juga ya Masku ya. Ntar kita itu ya kasih lem juga ya pada bagian selang bawahnya ini biar nggak bocor Masku ya. Untuk radiatornya masih aman ya Masku ya, nggak ada kerak-keraknya, radiatornya masih aman. Jadi cukup ganti water pumpnya saja ya Masku ya. Tapi kita cek dulu ya, kita akan bongkar water pumpnya apakah kondisinya masih bagus atau udah waktunya penggantian Masku ya. Kita bongkar aja dulu ya Masku ya, kita cek juga asnya Masku. Untuk ngebongkarnya juga cukup simpel dan mudah ya, cukup kalian lepas baut delapannya ya dengan menggunakan kunci D8 dan udah bisa kelihatan ya Masku ya, ini adalah puli water pumpnya ya. Ini kayaknya sih udah parah ya Masku ya. Soalnya sealnya juga rembes Masku ya. Kalau seandainya diperbaiki ya itu ya bisa-bisa aja, tapi ntar resiko juga ya. Diperbaiki bisa Masku ini, tapi resiko juga ya. Resikonya di apa Mas? Jangka panjangnya ya Masku ya. Resiko jangka panjangnya. Kalau kalian belum punya dana atau belum ada biaya untuk mengganti water pump ya bisa juga nih ya, sealnya ini untuk covernya diganti aja, terus dibeliin seal mechanical ya Masku ya. Udah beres Masku, udah bisa dipakai lagi. Tapi untuk umur pakainya juga nggak bisa kayak beli water pump yang baru ya Masku ya. Kemungkinan ya antara 6 bulan 3 bulanan udah rembes lagi ya, kemungkinan Masku. Tapi kalau untuk ganti set kayak gini ya jaminannya ya tahunan ya Masku ya. Ini aja masih bawaannya motor ya Masku ya. Motor masih bawaannya motor water pumpnya ini. Beliau ini ada itu ya, ada kendala sedikit di water pumpnya atau lupa Masku ya. Beliau lupa untuk pengecekan coolant-nya, terus dibawa keluar kota, akhirnya indikator suhunya nyala Masku ya. Itu keluarnya dari konsumen kita ya atau customer kita. Gejalanya kayak apa itu tadi ya saya jelasin. Beliau lupa untuk menambahkan coolant-nya, jadi pas dibawa ke luar kota indikator suhunya nyala. Di bengkel disuruh nambahin aja ya, karena udah malam katanya ya Mas ya, udah malam disuruh nambahin aja, akhirnya dibawa pulang terus dibawa ke bengkel nih Mas ya. Bengkel saya akhirnya kita tawarin ya, mau diperbaiki apa diganti Mas ya. Kita juga nggak maksa ya Mas ya, tapi saya jelaskan kembali kalau diperbaiki ya bisa Mas, tapi kemungkinan 6 bulan ke depan udah bocor lagi Mas kalau diperbaiki Mas ya. Akhirnya beliau minta diganti ya Masku ya. Akhirnya kita pasang water pump yang baru dan kita lem ya Masku ya. Kita kasih lem di bagian selang bawahnya Masku ya, biar nggak bocor lagi Masku. Itu adalah sedikit ya pengalaman atau cerita ya di kasus motor ini ya Masku ya. Oke Masku, udah kepasang semuanya ya Masku ya, tinggal kita pasang ke mesinnya ya Masku ya. Ini adalah sekedar tips dari saya ya Masku ya untuk pemasangan water pumpnya. Untuk seal water pumpnya kasih aja stand pad sedikit aja ya Masku ya, biar pada saat posisi pemasangan itu masuknya biar enak Masku ya. Soalnya kalau nggak dikasih stand pad atau pelicin sedikit itu masangnya agak seret ya Masku ya, atau agak susah Masku. Dan jangan lupa paskan juga ya nok-nokannya ya. Ini kan noknya ini kan nancep di itu ya noken as Masku, nancep di noken as, jadi harus pas ya nok-nokannya agar masuknya juga bisa pas ya Masku ya. Kalau nok-nokannya gak pas ya otomatis itu ya nggak bisa pas, terus pemasangannya juga agak sulit Masku ya. Cukup kalian goyang-goyangan kayak gini aja ya untuk pemasangannya, nanti akan masuk sendiri ya Masku ya. Dan jangan lupa ya kita rapatkan ya, kalau sudah kepasang kita rapatkan semuanya bautnya ya, kita cek kembali ya baut-bautnya, jangan sampai ada yang kendor ya Masku ya. Kalau kendor otomatis itu tadi ya akan bocor lagi Masku. Oke Masku, ini hampir selesai ya, tinggal kita pasang radiatornya dan kita akan lakukan pengecekan ya Masku ya. Kita akan lakukan pengecekan apakah ada kebocoran kembali ya lewat selang-selangnya ini yang bawah tadi ya. Soalnya yang paling parah pada bagian bawahnya ya Masku ya.
pada bagian bawahnya itu rembes sekali Masku ya, jadi netes. Tapi paling parah di water pumpnya Masku ya sebenarnya di motor ini. Oke, ini adalah proses pemasangan radiatornya ya Masku ya. Nggak perlu kalian kasih lem ya untuk radiator ini, cukup pasang aja dan kencangan aja ya klemnya ya, udah beres Masku ya. Oke Masku, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, ini hampir selesai juga ya, tinggal kita isi air radiatornya. Terus kita akan hidupin mesin selama kurang lebih 15-30 menit ya. Untuk lebih pastinya ya 1 jaman ya Masku ya, untuk kita ngecek kembali ya apakah ada rembesan apa enggak ya Masku ya. Soalnya kalau antara 30 menit sampai dengan 1 jam itu kan suhu kerja mesin kan udah maksimal ya, udah sampai di 100 derajat Celcius. Suhu coolernya otomatis termostatnya juga pasti akan bekerja dan kita bisa tahu ya ada rembesan apa enggak, terus ada trouble lagi apa enggak Masku ya. Oke Masku, kita isi coolant dulu ya Masku ya. Kita isi coolant sampai penuh Masku, sampai penuh. Terus jangan lupa isi juga di reservoir tank ya Masku ya, atau di tandonnya Masku ya. Kalau udah penuh di sini kita hidupin sebentar, terus kita tutup, kita isi di tandonnya Masku ya. Untuk ngidupinnya ya itu tadi ya, sekitar antara 15 menit sampai 30 menit ya. Tapi lebih efektifnya 1 jaman Masku ya, biar kita bisa ngecek kondisi mesinnya apakah ada rembesan kembali apa enggak Masku ya. Ini kita hidupin ya, sambil kita hidupin sambil kita isi kembali ya Masku ya. Sambil kita isi. Oh ya Masku, kalau kalian ada kendala ya di motor kalian, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar aja ya Masku ya. Akan saya bantu analisa sebisa saya Masku ya. Dan jangan lupa ya subscribe channelnya Kiki Rizky ya, karena subscribe itu udah gratis Masku ya. Udah gratis dapat ilmu mantap Masku ya. Subscribe juga nggak perlu fotokopi KTP, KK, SKCK ataupun BPJS ya Masku ya. Cukup tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng ya Masku ya. Udah beres Masku. Kalian udah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat juga ya Masku ya. Ini kita hidupin ya. Kita hidupin, kita cek ya. Untuk sirkulasinya bagus ya Masku ya. Coolernya muter ya Masku, nggak ada gelembung. Dan coolernya nggak nyembur juga ya Masku ya. Berarti termostat dan water pumpnya ini bekerja dengan normal ya Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng ya, agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, ini udah hampir 30 menitan ya saya hidupin dan bagus ya, coolernya sirkulasi, muter dan nggak ada itu ya, nggak ada kendala pada rembesan-rembesan atau selang-selang ya Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.